Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Saleh ini, NIM 521141808. Nah, baik. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan mesin kristalisasi vertikal pada gula pasir dengan kapasitas 12 kg. Nah, apa sih itu mesin kristalisasi? Mesin kristalisasi merupakan suatu mesin yang dibuat khusus untuk merubah bahan cair menjadi bahan padat. Nah, pada mesin kristalisasi ini dengan metode pemisahan dengan pemanasan untuk memisahkan zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Nah, apa sih itu gula? Gula merupakan suatu bahan pemanis yang biasanya berbentuk kristal yang terbuat dari bahan tebu, aren, atau nyur. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara kerja mesin kristalisasi vertikal ini? Nah, kebanyakan kan untuk di umum, untuk di pasaran, mesin kristalisasi kan ini banyak yang horizontal, kebanyakan yang horizontal. Nah, di sini kita akan menggunakan atau kita akan merencanakan sebuah mesin dengan vertikal. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Mari simak di Zoom kali ini. Nah, cara mesin kristalisasi vertikal yaitu berbeda dengan mesin kristalisasi horizontal, di mana pada mesin horizontal yang berputar tabungnya dan pengudak itu diam. Tetapi pada mesin kristalisasi vertikal ini pengaduknya lah yang berputar. Di mana karena jika pada mesin vertikal ini tabungnya yang berputar, maka campuran atau bahan yang ada di dalam tabung tidak akan bisa merata dan kemungkinan besar akan banyak mengalami kegagalan pada saat kristalisasi berlangsung gitu. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Bagaimana sih step-stepnya? Bagaimana sih langkah-langkahnya? Nah, di sini kita simak. Saya akan menjelaskan bagaimana sih langkah-langkahnya. Yang pertama, kita siapkan mesin kristalisasi vertikalnya. Setelah itu, kita buat pemanas kompor. Kita hidupkan kompornya. Setelah kita hidupkan kompornya, sembari menghidupkan kompornya, sembari tabungnya mulai memanas, maka kita memasukkan cairan atau bahan ke dalam tabungnya gitu. Dan setelah itu, setelah bahan-bahan semua sudah masuk di dalam tabungnya, lalu kita hidupkan motornya. Kita menghidupkan mesin kristalisasinya. Jadi nanti mesin kristalisasi vertikal ini pengaduknya akan berputar secara otomatis ketika kita sudah menghidupkan mesinnya atau motornya gitu. Nah, di mana kita membutuhkan pemanas atau panas yang kita butuhkan ini harus sesuai. Harus sesuai, jangan terlalu besar apinya dan jangan terlalu kecil apinya. Kita harus mensinkronisasikan dengan putarannya untuk hasil yang maksimal. Jadi ketika kita memanaskan tetapi apinya besar dan putarannya sudah baik, sudah sesuai, maka apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu banyak penguapan yang hilang. Banyak cairan-cairan yang akan hilang yang tidak bisa diproses menjadi kristalisasi.
walaupun bisa dijadikan atau bisa menjadi sebuah gula kristal, tetapi banyak kekurangan di situ, banyak kekurangan pada gulanya, itu banyak kekurangan gitu. Nah, maka dari itu, kenapa sih kita harus mensinkronisasikan? Kenapa sih kita harus merencanakan, memperhitungkan berapa kecepatan putaran, berapa kecepatan dari suatu motor, berapa panas yang kita butuhkan. Kenapa harus kita rencanakan? Kenapa kita harus pikirkan? Karena ya di situ tadi, kita harus sesuai, kita harus semaksimal mungkin bisa memproduksi itu sedemikian rupanya gitu. Jadi itulah tahap-tahap atau dan juga cara kerja dari mesin kristalisasi vertikal untuk gula ini gitu. Terus selanjutnya, selanjutnya ini ada bagian-bagian pada mesin vertikal, pada mesin kristalisasi vertikal. Nah, apa saja sih bagian-bagiannya? Apa saja sih bagian-bagian daripada mesin kristalisasi vertikal ini? Apakah berbeda dengan mesin kristalisasi horizontal yang banyak di pasaran? Apakah sama atau beda? Nah, di sini kami akan menjelaskan satu persatu part-part yang digunakan dalam mesin kristalisasi vertikal ini. Yang pertama ada tabung. Di mana tabung ini merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik dengan sejajar, dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Di mana tabung ini memiliki 3 sisi dan 2 rusuk. Kedua lingkaran disebut sebagai alas, itu bagian bawah, dan di atas sebagai penutup tabung. Serta persegi panjang yang menyelimutinya disebut sebagai selimut tabung. Jadi tabung yang melingkar, yang berada di pinggir-pinggir, itu disebut selimut tabung. Nah, tabung pada mesin kristalisasi ini yaitu dengan model atau prinsip kerjanya hanya diam dengan pengaduk yang berputar. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal, tabung ini didesain hanya diam gitu. Jadi suatu tabung yang kita gunakan yaitu sudah kontak atau sudah diam pada rangkanya. Jadi tidak bisa kita ubah kemana-mana, tidak bisa kita ubah-ubah, pindah-pindah, itu udah nggak bisa. Dengan catatan kita harus merusak. Nah, di situ pada tabung mesin kristalisasi vertikal ini. Nah, apa sih bahan-bahan dari tabung ini? Bahan dari tabung mesin kristalisasi vertikal ini yaitu kita menggunakan bahan yaitu aluminium. Kenapa kita mengambil bahan dari aluminium? Yaitu karena yang pertama, bahannya jauh lebih murah. Yang kedua, bahannya lebih ringan. Terus yang ketiga identik dengan tidak mudah korosi. Jadi, tiga itu merupakan salah satu yang menggerakkan pikiran kita untuk mengambil aluminium sebagai bahan untuk tabungnya gitu. Yang pertama nih tadi soal biaya. Nah,
ketika kita memiliki banyak uang, oke, fan tentang terkait biaya nih. Tetapi ketika kita minim biaya, kita juga bakal bakal mikir 2 kali. Apa sih yang murah? Apa sih yang murah tetapi bagus? Apa sih yang murah tetapi bisa menggantikan atau bisa berfungsi pada mesin kristalis vertikal ini, pada tabungnya. Nah, terus selanjutnya terkait dengan bahan atau kuat tidaknya. Nah, di mana tabung ini sangat riskan gitu loh. Sangat riskan ketika kita memilih tabung itu yang berat gitu. Memilih tabung dengan komposisi yang berat. Itu akan mempengaruhi kinerja dari suatu motor tersebut. Ya, walaupun kita sudah merencanakan motornya, sudah merencanakan generatornya, tetapi pada tabungnya sendiri itu berat, maka suatu putaran pada dinamo atau generator itu juga akan mempengaruhi lambat tidaknya gitu. Jadi kita memilih aluminium sebagai salah satu alternatif gitu. Karena tabung dari aluminium ini sangat ringan gitu loh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, soal korosi nih, mudah korosi. Nah, ketika kita mengambil bahan dari besi atau baja, itu bagus. Yang pertama itu bagus. Bagusnya apa sih? Jauh lebih awet. Tetapi banyak sisi negatifnya nih. Ketika kita mengambil dari besi atau baja. Karena besi atau baja ini sangat riskan dengan apa yang namanya korosi. Apalagi kita membentuk atau membuat suatu gula yang identik dengan manis. Jadi sangat riskan sekali ketika kita menggunakan besi ataupun baja untuk sebagai bahan dari tabungnya gitu. Masa iya ketika kita membuat atau memproduksi suatu gula, tetapi bahan atau tempat yang kita gunakan itu berkorosi? Kan tidak mungkin. Nah, walaupun mungkin kita harus membersihkan terlebih dahulu korosi-korosi yang ada pada tabungnya. Jadi, kita akan jauh lebih sulit, aktivitasnya jauh lebih banyak gitu loh. Ketika kita harus membersihkan dulu korosinya, harus menguras tabungnya, harus merawat tabungnya yang benar-benar, karena sifat dari bahan dari tabungnya sendiri yang sangat riskan terhadap korosi. Itu kan kita juga berpikir tentang hal tersebut gitu. Jadi kenapa kok kita memilih tabung dengan bahan aluminium sebagai salah satu alternatif pada mesin kristalisasi vertikal ini? Nah, terus selanjutnya pada dinamo. Dinamo itu apa sih? Dinamo atau generator merupakan suatu alat yang prinsip kerjanya berdasarkan pada induksi elektromagnetik, di mana induksi elektromagnetik ini merupakan suatu peristiwa timbulnya arus listrik yang diakibatkan oleh perubahan flux magnet. Nah, pada flux magnet ini
merupakan suatu banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu dinding pada suatu bidang tersebut gitu. Jadi ketika kita merancang suatu dinamo atau generator ini, kita harus memperhatikan fluxnya, flux magnetiknya. Kita harus memperhitungkan sisi flux magnetiknya juga. Selain itu, kita harus memikirkan juga berapa sih kapasitas yang harus kita gunakan, berapa sih besarnya generator yang kita gunakan, berapa sih putaran atau kecepatan yang harus kita rencanakan atau kita gunakan. Kita harus merencanakan sedemikian rupanya. Karena apa? Ketika kita memilih dinamo yang saya memilih dinamo yang jauh lebih besar, jauh yang lebih cepat. Tetapi pada hasilnya dinamo yang besar, dinamo yang cepat ini atau dinamo yang mahal ini tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan di awal. Jadi suatu putaran pada ketika kita membuat mesin kristalisasi ini, ketika kita membuat gula, suatu putaran ini harus sinkronisasi gitu. Harus sinkronisasi antara putaran dengan banyaknya bahan-bahan yang ada di dalam tabungnya, harus sinkronisasi juga dengan besar apinya atau pemanasnya, itu harus saling sinkronisasi. Ketika kita memilih dinamo yang notabene itu jauh lebih bagus atau jauh lebih kencang, jauh lebih mahal atau besar, itu kita akan sia-sia di situ gitu loh. Kita akan sia-sia kita memilih dinamo yang mahal, besar, cepat, tetapi tidak bisa standar, tidak bisa memaksimalkan produksinya. Yang seharusnya kita harus mengeluarkan uang katakanlah 100.000, kita harus mengeluarkan uang 200.000 untuk penambahan spesifikasi dari dinamo tersebut gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mungkin ada selanjutnya lagi dari part-part untuk mesin kristalisasi vertikal ini pada cover depan dinamo. Nah, ini mungkin akan dibahas dari teman saya, dari teman kelompok saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cover depan dinamo, di mana cover depan dinamo ini memiliki fungsi untuk melindungi dinamo agar dinamo tidak kotor. Yang dimana jika cover dinamo ini kotor, maka ia dapat mengganggu proses kerja dari kristalisasi tersebut. Karena dinamo jika kotor, putarannya semakin lama akan semakin melambat. Dan untuk ukuran dari cover depan dinamo ini menyesuaikan dari ukuran dinamo. Materialnya juga terbuat dari besi. Selanjutnya, sambungan dinamo, di mana sambungan dinamo ini biasa juga disebut sebagai penutup bagian bawah, yang dimana fungsinya sendiri sama dengan cover depan dinamo, yaitu untuk melindungi dinamo agar tidak kotor. Dan untuk ukurannya juga menyesuaikan dari ukuran dinamonya, dan materialnya juga yang digunakan terbuat dari besi. Selanjutnya, sirip dinamo.
Untuk material dari sirip dinamo ini adalah besi yang dikeraskan. Dan fungsinya sendiri adalah sebagai pelindung dari komponen-komponen yang ada di dalam dinamo. Dan juga bertujuan untuk menghindari kita sebagai pengguna dari bahaya putaran dari motor tinggi. Selanjutnya, chassis atau rangka. Chassis atau rangka adalah bagian dari alat yang berfungsi sebagai penopang mesin atau penopang alat supaya bisa terlihat lebih elegan dan supaya dalam pembuatan atau produksi dalam mesinnya dapat berjalan dengan baik. Untuk rangka sendiri kami menggunakan material pressed steel karena pressed steel sendiri dibentuk dari pelat-pelat baja atau logam yang kemudian dipres menjadi lempengan-lempengan yang kami rasa cocok untuk menopang dari tabung mesin kristalisasi ini. Kemudian pengadu. Pengadu adalah salah satu komponen yang berfungsi sebagai pengadu atau pencampur supaya bahan yang dibuat bisa rata dan bisa jadi sempurna. Nah, di sini pengadu dari mesin kristalisasi gula pasir ini adalah pengadu yang berputar. Dan untuk material dari pengadu sendiri menggunakan stainless steel, yang dimana stainless steel merupakan material yang mengandung senyawa besi dan setidaknya 12% kromium untuk mencegah korosi. Mengapa kami memilih material ini? Karena material jenis ini dirasa lebih tahan karat karena terbentuk dari lapisan film oksida kromium yang menghalangi proses oksidasi besi. Maka dari itu, material stainless ini digunakan karena pengadu ini akan bersentuhan langsung dengan air gula. Apabila menggunakan material besi jenis yang lain, maka laju korosinya akan semakin cepat dan dapat berpengaruh terhadap kualitas dari gula tersebut. Sekian mungkin dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tegar Unggul Pratama, NIM 5211418006. Di sini saya akan menjelaskan tentang puli. Kenapa sih kelompok kami itu lebih memilih puli dan belt sebagai transmisi penggeraknya? Nah, berikut alasannya. Faktor mendasar yang membuat kelompok kami memilih puli dan belt sebagai penggerak transmisi penggeraknya antara lain kecepatan poros penggerak dan poros yang digerakkan, kemudian rasio pengurangan kecepatan, daya yang ditransmisikan, jarak antara titik pusat poros, tata letak poros, ruang yang tersedia, dan ketentuan layanan. Jumlah daya yang ditransmisikan oleh puli dan belt tergantung pada beberapa faktor berikut, yakni kecepatan sabuk, tegangan di mana sabuk
ditempatkan pada puli. Busur kontak antara sabuk dan puli diameter kecil. Kondisi di mana sabuk digunakan. Kemudian petunjuk praktis mengenai pemasangan transmisi puli dan bed itu sendiri, antara lain poros harus sesuai dengan garis untuk memastikan tegangan di seluruh bagian sabuk seragam. Jarak antara kedua puli tidak boleh terlalu dekat agar busur kontak pada puli yang lebih kecil bisa sebesar mungkin. Puli juga tidak boleh terlalu jauh karena menyebabkan sabuk membebani poros. Peningkatan beban pada poros akan meningkatkan gesekan pada bearing. Sabuk panjang cenderung berayun dan menyebabkan sabuk lepas dari puli. Kemudian sisi kencang dari sabuk harus di bagian bawah, sehingga sabuk bagian atas yang longgar akan meningkatkan busur kontak pada puli. Pada jenis sabuk datar, jarak maksimum antara poros tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 3,5 kali diameter puli yang besar. Kemudian kelompok kami menggunakan transmisi puli berjeniskan puli ringan dengan kecepatan sabuk sampai sekitar 10 meter per second dengan daya kecil. Nah, transmisi puli dan bed ini sendiri sangat cocok seperti pada mesin pertanian maupun mesin yang kecil seperti ini. Kemudian apa sih kelebihan puli dan bed ini? Nah, kelebihan transmisi puli dan bed ini antara lain instalasi atau pemasangan yang lebih mudah, terus perawatannya sedikit, keandalannya tinggi, kecepatan transmisi tinggi, dan dapat diterapkan pada poros yang tidak paralel. Namun ada beberapa kekurangan pada transmisi puli dan bed ini, yakni kapasitas daya yang ditransmisikan terbatas, kemudian rasio kecepatan terbatas, rentan terhadap perubahan lingkungan, kondisi lingkungan seperti terkontaminasi oleh pelumas. Selain itu pula, getaran dan beban kejut dapat merusak sabuk. Fungsi transmisi puli dan bed antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperlambat putaran poros. Kedua, mempercepat putaran poros. Yang ketiga, memperkecil torsi. Yang keempat, memperbesar torsi. Kemudian koefisien gesek antara sabuk dan puli antara lain bahan sabuk itu sendiri, bahan puli, kemudian slip pada sabuk, dan kecepatan sabuk. Selanjutnya, perbandingan kecepatan pada transmisi puli dan belt. Panjang sabuk yang melewati puli penggerak dalam 1 menit sama dengan Pi dikali D1 dikali N1. Demikian pula dengan panjang sabuk yang melewati puli yang digerakkan dalam 1 menit sama dengan Pi dikali D2 dikali N2. Karena panjang sabuk yang melewati penggerak dalam 1 menit sama dengan panjang sabuk yang melewati pengikut dalam 1 menit, maka Pi dikali D1 dikali N1 sama dengan Pi dikali D2 sama dengan D2. Jadi N2 per N1 sama dengan D1 per D2, di mana D1 merupakan diameter penggerak dan D2 merupakan diameter pengikut, dan N1 merupakan
kecepatan penggerak dalam RPM, dan N2 merupakan kecepatan pengikut dalam RPM. Sekian penjelasan dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tangguh Pranoto Ibowo dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin kristalisasi vertikal. Di sini saya akan menjelaskan mur dan baut. Baut itu sendiri merupakan suatu batang atau tabung yang membentuk alur heliks atau tangga spiral pada permukaannya, dan mur adalah pasangannya. Fungsi utama baut dan mur adalah menggabungkan beberapa komponen sehingga tergabung menjadi satu bagian yang memiliki sifat tidak permanen. Maka dari itu, komponen yang menggunakan sambungan ini dapat dengan mudah dilepas dan dipasang kembali tanpa merusak benda yang disambung. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan data perencanaan mesin kristalisasi kelompok kami, yaitu pembahasannya yaitu data perencanaannya dengan kapasitas mesin 12 kg, putaran motor listriknya 1400 rpm, 1400 rpm, putaran yang direncanakan yaitu 70 rpm, diameter puli 1 62 mm, jarak antar sumbu poros yaitu 420 mm, diameter poros mesin yaitu 31 mm, dan diameter tabung kristalisasi yaitu 420 mm. Di sini saya akan menjelaskan perhitungannya sedikit ya. Pertama, perhitungan tinggi tabung kristalisasi yaitu Rho sama dengan 849 kg per meter kuadrat atau massa jenis gula pasir. Masanya 12 kg, kapasitasnya itu ya. Volumenya sama, jadi nanti kita ketemu volume sama dengan massa per Rho. Volume sama dengan 12 kg per 849 kg per meter kuadrat, maka ketemu yaitu V sama dengan 0,014 meter kuadrat. Nah, kalau saya dijadikan milimeter kuadrat yaitu V sama dengan 14.134.000 mm kuadrat. Nah, itu untuk perhitungan awal untuk tabung kristalisasi ya. Setelah itu ada rumus-rumus pada perencanaan mesin kristalisasi. Nah, rumus-rumus pada perencanaan mesin kristalisasi sendiri yaitu yang pertama ada safety factor, yaitu rumusnya SF sama dengan V per 1 min 30%. Untuk mencari tinggi tabungnya sendiri itu yaitu sama dengan T sama dengan V per V kali R pangkat 3. Yang ketiga ada daya poros mesin, yaitu rumusnya P sama dengan FT kali V per 75. Yang keempat ada perancangan sistem transmisi puli 1, rumusnya yaitu N1 kali D1 sama dengan N2 kali D2. Yang kelima ada perancangan sistem transmisi puli 2, yaitu rumusnya N3 kali D3 sama dengan N4 kali D4. Selanjutnya ada rumus momen puntir, yaitu rumusnya T sama dengan 9,74 kali 105 kali PN1. Setelah itu ada rumus kecepatan sabuk, yaitu V sama dengan omega kali D kali N per 60 kali 100 kali D kali N per 60 kali 100 kali 1000. Selanjutnya ada gaya tangan sial sabuk, memiliki rumus P sama dengan FE kali V per 102. Selanjutnya ada rumus panjang keliling sabuk sama dengan L sama dengan 2C plus omega per 2 dP plus dP plus seperempat C dalam kurung dP min dP kali 2. Yang terakhir ada jarak sumbu poros, rumusnya B sama dengan 2L min 3,14 dalam kurung dP min dP.
Nah, di sini ada gambar render mesin kristalisasi itu sendiri, perancangan kelompok kita. Nah, ini gambarnya. Setelah itu terakhir ada gambar assembly mesin kristalisasi. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit bagian-bagian assembly mesin kristalisasi itu sendiri. Assembly mesin kristalisasi itu sendiri. Bagian assembly mesin kristalisasi itu sendiri yaitu ada puli ganda B, terus ada belt B, terus cover dinamo depan, sirip dinamo, pengaduk, tabung, puli A, puli C. Setelah itu ada belt A, ada sirip dinamo, sambungan dinamo, dan cover dinamo depan. Nah, itu nanti akan jadi assembly dari perancangan kami. Ya, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.